Hai adik-adik semua, selamat pagi. Bertemu kembali di Sekolah Minggu GKY Palembang. Nah, pada minggu ini adik-adik bertemu kembali dengan Lause Yosef yang akan memimpin puji-pujian kita pada pagi hari ini. Nah, Lause yakin adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan, serta nanti kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sama-sama kita mau belajar ya. Oke adik-adik? Yes, sir. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan, kami masih diberi kesehatan untuk boleh kembali bertemu di ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong kami semua, kiranya kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita, sehingga nama Tuhan boleh senantiasa ditinggikan. Kami mau mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau naikkan satu pujian yang berjudul Bapa-Ku Datang Padamu. Sama-sama dengan sikap doa kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh kita mau datang ke hadapan Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi ya, kita menaikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Iya, adik-adik semua, kita mau sungguh-sungguh saat beribadah untuk datang ke hadapan Tuhan ya. Kita tidak lagi main-main, karena kita sungguh-sungguh mau datang ke hadapan Tuhan, mau memuji nama Tuhan, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Oke. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Langsung mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh 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 indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi adik-adik, kita mau naikkan pujian ini bahwa kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, benar ya adik-adik bahwa kasih Yesus sungguh indah lebih dari apapun. Lebih dari pelangi yang sudah cantik, lebih indah dari bintang-bintang yang ada di malam hari, lebih dari apapun juga, karena Yesus begitu mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik semua. Salah satunya dengan anugerah Tuhan yang begitu besar. Yesus rela mati di salib untuk menebus dosa adik-adik semuanya dan dosa Lause juga. Wah, kita harus bersyukur ya bahwa Yesus begitu sayang kepada kita semua. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi terlebih dahulu Lause mau ajak sekali lagi adik-adik untuk boleh mengangkat pujian Yesus sayang padaku. Dengan sikap bersyukur, kita sama-sama mengetahui Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini bahwa Yesus sayang kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya benar ya adik-adik bahwa Yesus sayang pada Lause, pada adik-adik semua. Nah, seperti pujian tadi, seperti Alkitab mengajar kita semua, kita saat ini mau menyiapkan telinga kita, mata kita, pikiran kita, dan hati kita mau fokus kepada firman Tuhan, ya. Lause mau ajak adik-adik semua untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, pejamkan mata, kita mau berdoa. Benar ya Tuhan, terima kasih bahwa Yesus sungguh-sungguh sayang kepada kami. Engkau rela mati di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kami semua, sehingga kami yang berdosa tidak lagi dihukum, melainkan kami boleh menerima kemenangan dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami selain bersyukur, kami mau tetap belajar tentang kebenaran cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau bercerita terlebih dahulu adik-adik. Nah, dulu waktu Lause masih kecil, sama seperti kalian semua, Lause pernah sakit demam ya, yang begitu tinggi. Nah, sampai pada akhirnya harus masuk ke rumah sakit adik-adik. Tentu saja Lause takut dong karena akan disuntik. Siapa yang tidak takut disuntik ya? Nah, tetapi pada waktu itu Papa Lause bilang, ayo kamu ke rumah sakit, jangan takut ya. Nanti Papa janji Papa akan belikan PlayStation yang baru ya. PlayStation itu video game adik-adik ya. Tentu saja adik-adik mungkin juga tahu. Wah, Lause senang sekali mendengar janji dari Papa Lause itu ya. Walaupun masih takut harus pergi ke rumah sakit, tetapi Lause tetap pergi ke rumah sakit. Dan benar sekali adik-adik, setelah keluar dari rumah sakit ya, dan setelah sembuh, Papa Lause memberikan PlayStation yang baru sesuai janjinya pada waktu itu. Nah, kalau adik-adik pernah tidak dijanjikan mau dikasih sesuatu oleh Papa ataupun oleh Mama? Ya, misalnya saat kalian ulang tahun nanti, Papa atau Mama janji akan memberikan makanan kesukaan kalian. Atau juga mungkin memberikan hadiah mainan yang kalian inginkan. Atau mungkin saat naik kelas, Papa Mama janji akan memberikan tas yang baru, sepatu yang baru untuk adik-adik semua. Ayo, pasti semuanya pernah kan mengalami hal itu? Nah, Lause mau tanya, bagaimana dengan Tuhan ya? Pernah tidak Tuhan janji kepada adik-adik semuanya? Nah, maka daripada itu, Lause mau masuk ke cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini adik-adik, yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan ayat 17 ya. Adik-adik, Lause mau ingatkan sekali lagi, adik-adik pasti pernah mendengarkan cerita tentang Bapak Nuh. Tentu saja pernah kan? Bagaimana Bapak Nuh pembuat bahtera. Bahtera itu sebuah kapal yang begitu besar. Ingat nggak kira-kira? Ya, Bapak Nuh waktu itu membuat kapal besar itu karena waktu itu ada banjir yang begitu besar adik-adik ya. Banjir yang besar itu lebih tinggi dari atap rumah kita. Bayangkan betapa tingginya air semua ya. Nah, banjir saat itu ada karena Tuhan menghukum orang-orang yang jahat pada waktu itu ya, yang berbuat banyak sekali dosa-dosa ya. Mereka membunuh, mereka mencuri, dan mereka melawan Tuhan. Makanya Tuhan mau menghukum mereka semua dengan cara memberikan banjir yang begitu besar. Nah, tetapi Bapak Nuh diberikan anugerah oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah kapal yang besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya,
dan binatang-binatang yang ada di hutan, adik-adik. Ya, Nuh dan keluarganya beserta binatang-binatang itu diperintahkan untuk masuk ke kapal yang sudah Bapak Nuh buat tadi. Dan setelah banjir itu melanda, ya, dan banjir itu pun hilang, airnya pun surut, Tuhan berbicara kepada Bapak Nuh, ya. Tuhan bilang bahwa Tuhan berjanji tidak akan menghukum manusia lagi dengan banjir yang besar yang sudah Tuhan berikan sebelumnya, ya. Sebagai bukti janji Tuhan bahwa Tuhan menepati janjinya, Tuhan memberikan sebuah tanda, adik-adik, yang bisa dilihat oleh manusia untuk selama-lamanya. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak tanda itu apa? Tandanya itu berupa pelangi. Wah, semuanya pasti sudah pernah lihat pelangi dong. Ya, pelangi itu warnanya banyak sekali, warna-warni, ya. Ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau, ada ungu. Wah, banyak sekali pelangi itu, indah bukan? Ya. Nah, pelangi itu adalah tanda janji Tuhan kepada kita semua, adik-adik, ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah lagi menghukum manusia dengan banjir yang besar, ya, seperti pada zaman Nabi Nuh. Nah, setelah ribuan tahun lamanya janji Tuhan ini diucapkan, adik-adik, kepada Nabi Nuh, ya, sampai saat ini pun tidak pernah ada lagi banjir yang begitu besar pada zaman Nabi Nuh tadi, ya. Kalaupun ada banjir, banjirnya paling cuman sekaki kita, adik-adik, ya, tidak pernah memenuhi rumah kita sehingga kita tenggelam, tidak pernah kan? Nah, berarti janji Tuhan itu ditepati dong, ya, untuk selama-lamanya. Oke, adik-adik, cerita firman Tuhannya sampai di sini. Dari cerita firman Tuhan ini kita sama-sama, ya, melihat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada kita semua, kepada adik-adik semuanya. Dan di dalam Alkitab, adik-adik, banyak sekali juga janji-janji Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan berjanji akan memberikan kita makanan, minuman, dan baju untuk kita hidup, ya. Tuhan berjanji bahwa nanti kita akan masuk surga karena Tuhan sudah menyelamatkan kita semua, ya. Tuhan berjanji, ya, Tuhan memberikan masa depan yang baik untuk adik-adik semuanya, ya. Wah, kita harus bersyukur, ya, karena Tuhan begitu mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik semua, serta Tuhan tidak pernah ingkar janji, adik-adik. Tuhan tidak pernah berbohong. Saat Tuhan berjanji di dalam firman-Nya, Tuhan pasti akan genapi firman-Nya, akan kabulkan janjinya tersebut. Ya, sama-sama kita belajar, ya. Oke. Kemudian langsung mau ingatkan satu kali lagi bahwa jikalau waktu itu Tuhan memberikan, ya, dari cerita tadi, tanda pelangi untuk janji Tuhan bahwa Ia tidak akan memberikan lagi banjir yang besar. Tetapi adik-adik, saat ini Tuhan juga memberikan satu tanda lagi kepada kita semua, yaitu tanda salib. Apa artinya? Bahwa melalui salib Tuhan Yesus, ya, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan berjanji mengasihi kita semua dan memberikan kita hidup, ya, dengan penuh kemenangan sehingga kita tidak lagi dihukum karena dosa-dosa kita. Ya, adik-adik, sekali lagi melalui firman ini kita belajar Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan memberikan tanda kepada Nabi Nuh berupa pelangi yang indah, seperti janji Tuhan tidak akan memberikan banjir yang besar lagi. Nah, Lause akan tambahkan satu ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 89
ayat 34a yang berbunyi, tetap kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh yang selamat dari banjir yang besar, serta Tuhan berjanji tidak akan lagi memberikan banjir yang besar itu bahkan sampai saat ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk janji Tuhan, tanda Tuhan mengasihi kami melalui salib yang sudah Tuhan berikan kepada kami, melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib Tuhan, sehingga kami semua tidak lagi dihukum karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, ya tadi sama-sama kita sudah mendengar cerita firman Tuhan hari ini tentang bagaimana Tuhan menolong Nabi Nuh dan keluarganya, serta Tuhan menepati janjinya kepada Nabi Nuh ya. Nah, kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berbohong adik-adik. Saat Tuhan berjanji kepada orang yang mengasihi Dia, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya ya. Tuhan akan mengabulkan janjinya itu ya. Jadi kita sama-sama sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan pasti indah adik-adik. Sama seperti tadi tanda yang sudah Tuhan berikan setelah banjir yang begitu besar, ada pelangi yang begitu indah ya. Begitu juga itu merupakan bukti janji Tuhan yang begitu indah kepada kita semua. Oke adik-adik ya, lalu saya ingatkan sekali lagi ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 34a yang berbunyi, tetap kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Ya, sekali lagi ya. Lalu saya ingatkan ayat hafalannya, jangan sampai lupa adik-adik ya. Di kitab Mazmur pasal 89 ayat 34a. Tetap kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita sekaligus memberikan persembahan, langsung mau ajak sebentar adik-adik untuk belajar satu lagu yang berjudul Nabi Nuh. Sama-sama kita belajar ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang. Singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi ya, kita belajar Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya,
3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Iya, kita sudah belajar ya tentang puji-pujian yang berjudul Nabi Nuh ya. Bagaimana mereka selamat, binatang-binatang pun selamat ya. Karena Nabi Nuh patuh kepada perintah Tuhan. Serta Tuhan juga menjanjikan sesuatu yang indah di belakangnya ya. Oke adik-adik, nah tidak terasa kita sebentar lagi mau menutup ibadah kita. Tapi langsung mau ingatkan sekali lagi, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan ya. Nah sebelum kita memberikan persembahan atau menyiapkan persembahan kita, langsung mau ingatkan sekali lagi adik-adik, bagi yang sudah mendapatkan box dan amplop persembahan, tempelkan amplop persembahan dengan rapi, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop, berikan tanggal di amplopnya, lalu adik-adik masukkan, simpan di dalam boxnya ya. Sekali lagi langsung ingatkan, boxnya akan diambil nanti pada akhir tahun di bulan Desember. Dan jangan sedih bagi adik-adik yang tidak mendapatkan box persembahan, adik-adik tetap dapat memberikan persembahannya dengan cara mentransferkan uang persembahan adik-adik ke rekening yang ada di bawah ini ya. Dengan bantuan pertolongan dari papa dan mama, tetap bisa memberikan persembahan untuk gereja kita. Nah sambil siapkan persembahan kita, langsung mau naikkan pujian, mengajak adik-adik naikkan pujian, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Mari adik-adik langsung ajak sekali lagi untuk berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar cerita firman Tuhan. Bagaimana Tuhan senantiasa menolong kami, dan pasti Tuhan berjanji memberikan kami semua masa depan yang indah, yang penuh harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan persembahan yang sudah kami berikan, sehingga boleh Tuhan melalui setiap persembahan kami, Tuhan pakai juga orang-orang yang mengelola untuk boleh memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami. Sekaligus Tuhan, kami mau tutup ibadah kami, serta kami mau kembali bertemu dengan Lause dan teman-teman kami di dalam Google Meet. Tuhan yang tolong ibadah kami di Google Meet Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.
Oke adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Tapi jangan lupa kita akan bertemu sebentar lagi di Google Meet. Lause tunggu ya. Ayo semuanya. Bye-bye.